Benarkah? Sudah setahun lebih sahabat hamba menderita. Sudah diobati bermacam-macam obat, bermacam-macam pusaka. Tapi hasilnya tetap nihil. Kemudian hamba bersemedi. Dalam semedi hamba mendapat petunjuk bahwa sihir Sarpakanaka bisa diobati oleh mustika jamrut sawer kencana yang disimpan di keraton Petak Sanga. Aku percaya Andika seorang kesatria yang tidak mungkin melanggar sumpah. Sumpah satria. Hamba akan memegang teguh sumpah satria. Karena waktunya sangat mendesak, hamba mohon pamit. Silahkan. Saya ikut, saya ingin melihat negeri manusia untuk pengalaman. Minta izinlah pada Santalima. Hamba tidak keberatan. Sekaligus hamba akan mengajak Roro Gandari pemilik mustika jamrut sawer kencana ini. Sebab hamba belum paham menggunakannya. Kalau begitu, 2 orang senopatiku diajak serta. Kerabang Buri dan Kerembang Biru. Untuk menjaga adikku. Daulat Gusti Prabu. Apa kita langsung ke Padepokan Ki Ageng Sebayu? Iya. Di awal episode ini, kita menuju pada rombongan Santalima yang di saat itu baru saja mendapatkan mustika sawer kencana dan akan kembali menuju Padepokan Kiai Ageng Sebayu. Di perjalanan, Wulandari yang memang hanya seorang diri menjadi bangsa manusia yang ada di rombongan itu pun tampak paling takut karena beberapa kali ia melihat rombongan ular yang mengikuti mereka. Santalima pun kemudian menghentikan rombongannya sebab ia merasakan ada bahaya yang sedang mengincar mereka. Kalagondang yang ada di sampingnya pun kemudian melihat keadaan sekitar dan ia kini mengetahui mengapa Santalima menghentikan perjalanan mereka. Raja Jin Merah itu pun kemudian mengatakan bahwa tidak ada kapok-kapoknya orang-orang golongan hitam itu mengganggu mereka. Padahal orang-orang itu selalu saja kalah dengan mereka. Si mata malaikat itu pun kemudian memberitahukan kalau Nyi Blorong meminta bantuan kepada siluman Kalapurba untuk membantunya merebut mustika jamrut sawer kencana dari tangan mereka. Siapa mereka, Kakang? Nyai tidak melihat? Tidak. Ki, tunjukkan. Baik. Ya, mendadak saja datanglah Datuk Larang Tapa yang langsung memberitahukan kalau bantuan ada di darat. Sehingga kini mereka semua segera bergerak cepat turun ke darat. Nyi Blorong dan para sekutunya itu pun tidak membiarkan musuh-musuhnya lolos begitu saja. Mereka pun langsung mengejarnya. Ia tidak mengetahui kalau di darat telah menunggu Kiai Jabat yang hendak memberikan bantuan. Datuk Larang Tapa yang telah sampai terlebih dahulu pun kemudian langsung memberikan bantuannya kepada kawan-kawannya itu dengan menggelar selendangnya sehingga bisa menjadi jalan untuk Santalima dan yang lainnya.
Kedua senopati naga percona pun bergerak cepat menghalau para pengacau tersebut, dan keduanya tampaknya cukup hebat dibandingkan dengan lawan-lawannya. Sementara itu, Santalima, Kalagondang, Bargo serta Wulandari pun langsung menyerang siluman peliharaan Datuk Kalapurba yang berbentuk seperti mainan dinosaurus itu. Tampaknya makhluk tersebut cukup tangguh karena ia masih saja bisa berdiri tegak setelah terkena pukulan gabungan dari para pendekar golongan putih. Sedangkan Nyi Blorong sendiri kini telah berhadapan dengan Hyang Kili dan Roro Gendari. Mereka pun langsung mengadu ilmu dan kekuatan. Akan tetapi Hyang Kili yang dibantu oleh Roro Gendari pun sulit untuk bisa ditaklukkan begitu saja. Sehingga mau tidak mau Nyi Blorong pun harus mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Dan setelah ilmu andalannya tidak juga membuahkan hasil, maka wanita itu pun segera kabur dari tempat tersebut. Begitu juga dengan Kalapurba yang akhirnya dipaksa menyerah dan kabur dari tempat itu. Namun hewan peliharaannya tampaknya lupa dibawanya turut pergi. Binatang ini harus dimusnahkan. Iya. Alhamdulillah. Santa! Santa! Datuk, Bagaimana? Berhasil? berhasil Datuk. Saya kenalkan, inilah pemiliknya. Siapa namamu, Cahayu? Gandari, Datuk. Kawursita Japa Mantra Jamrut Sawer Kencana. Kawula wisuda, Datuk. Syukurlah, syukur. Untung kau bawa juga gadis ini, Santa. Kalau tidak, aku sendiri yang kerepotan. Tidak, dia sendiri yang mau ikut, Datuk. Perhatikan dengan sesmita kalbu, Kiai. Bagaimana? Mereka berempat. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Iya. Ayo, Santa. Kita pulang ke Padepokan. Akhirnya semuanya berhasil menghadapi rintangan menuju Padepokan Kiai Ageng Sebayu. Kita tinggalkan sejenak mereka. Kini kita menuju pada Dian Selasih yang di saat itu sedang bersama dengan Arya Soma di rumah Kimojo. Mereka sedang menunggu Bayu Seta yang tidak kunjung datang, dan sebenarnya memang tidak akan muncul menemui Arya Soma karena aji basa pamungkas tidak bisa membelah tubuhnya menjadi 2. Walaupun begitu, Dian Selasih masih begitu yakin kalau ayahnya akan datang ke tempat tersebut. Arya Soma yang sudah menunggu sejak sore tadi pun kini mulai menyerah, dan ia pun akhirnya berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, Dian Selasih pun memberi pesan kepada kekasihnya itu bahwa ia ingin melihat wujud dari kitab Somala walaupun hanya sebentar saja. Dan Arya Soma harus memenuhinya setelah ia pulang nantinya. Malam itu, tampaknya Parwati yang hendak pulang ke rumah Pakku Sarpan. Ia pun bertemu dengan beberapa orang peronda yang sedang bertugas. Lalu ia bertanya tentang keberadaan anaknya. Namun mereka semua tidak ada yang melihatnya sama sekali. Nyai Parwati pun kemudian memutuskan untuk pulang sambil mencari Arya Soma. Namun mendadak dirinya berhenti karena ia merasa bahwa ada seseorang yang mengikutinya sejak tadi. Ada yang mengikutiku. Kawan atau lawan? Perhatikan kuda-kudanya.
Pasti kau akan tahu siapa orang itu. Baju senara. Biarkan salah satu dari mereka mati tanpa kita harus capai ikut membunuhnya. Ternyata Mak Lampir dan Grandong juga sedang mengikuti Nyai Parwati. Tujuan mereka jelas, yaitu ingin merebut kitab Somala dari tangan Ibu Arya Soma itu. Pendekar bertopeng yang menyerang Nyai Parwati tampaknya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Serangan-serangannya begitu cepat dan berbahaya. Bahkan kemudian ia mengeluarkan senjatanya berupa rantai perak seperti aji basa pamungkas. Namun walaupun begitu, Nyai Parwati tetap tidak bisa dikalahkannya. Hingga kemudian datanglah Arya Soma yang langsung menyerang pendekar bertopeng itu. Pemuda tersebut tampaknya baru pulang dan secara tidak sengaja melihat ibunya yang sedang bertarung, sehingga ia langsung bertindak. Melihat kemunculan Arya Soma, Nyai Parwati pun menyuruh anaknya itu untuk menyingkir saja, karena ia merasa bahwa ia sendiri yang pantas untuk menuntaskan masalahnya tersebut. Akan tetapi Arya Soma yang keras kepala tetap tidak mau, dan ia bersikeras untuk menghadapi orang tersebut. Serahkan kitabmu padaku, cepat! Langkai dulu mayatku! Hah? Kau akan mati sebelum matahari terbit, anak muda. Ayo, ayo, hadapi aku. Kalau kau sakti mandraguna. Ya! Lelaki pengecut menginginkan kitab Somala, tapi wajahnya tidak mau dikenal. Soma tahu siapa dia, Ibu. Siapa? Pangeran Purbaya. Hah? Pangeran Purbaya tidak berjambang, berjenggot, dan berkumis. Ibu jangan mudah tertipu. Arya Soma pun menduga kuat bahwa lawannya itu adalah Pangeran Purbaya. Namun ibunya tidak terlalu percaya karena ciri-cirinya tidak sama persis dengan petinggi Mataram tersebut. Ia merasa tidak mungkin Pangeran Purbaya berlaku pengecut seperti itu. Soma pun kemudian mengemukakan alasannya menuduh orang itu adalah Pangeran Purbaya. Ia mengatakan bahwa sebagai petinggi keraton, Pangeran Purbaya malu jika kalah dengan rakyat jelata seperti mereka itu. Sungguh sebuah alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Mana mungkin Pangeran Purbaya mempunyai senjata panah rantai perak seperti aji basa pamungkas. Harusnya mereka bisa memahami hal tersebut. Setelah membicarakan tentang penyerang gelap itu, Nyai Parwati pun mengalihkan pembicaraan tentang kepergian anaknya yang tanpa pamit. Dari mana kamu, Soma? Mencari Dian Selasi, Ibu. Katanya ayahnya ingin bicara dengan Soma Empat Mata, Ibu. Sudah? Belum, Ibu. Ayahnya tidak datang. Mungkin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, Ibu. Usahaku gagal lagi. Kenapa Arya Soma muncul? Bukankah dia sudah aku tahan di rumah Kimojo dengan putriku? Aku harus mencari kesempatan emas lagi.
Asih. Asih. Kakang Arya Soma. Cepat buka pintunya, Nak. Ki Mojo sudah pulang? Belum. Ayah kemana saja baru pulang. Kakang Arya Soma menunggu semalaman. Maaf, kuda ayah sakit. Kemari saja tadi ayah jalan kaki. Dian Selasih tampaknya marah dengan ayahnya yang menurutnya telah mengacaukan semua rencananya dengan alasannya yang tidak terlalu masuk akal. Padahal memang ayahnya itu tidak akan pernah berani menemui Arya Soma, karena pasti dirinya akan diajar oleh pemuda yang telah sangat mengenalnya tersebut. Aji Basa Pamungkas pun mencoba untuk menenangkan putrinya yang sangat kesal kepadanya dengan alasan dan tipuan-tipuan yang membuat gadis itu akhirnya menjadi luluh kembali. Setelah itu, ia pun kembali menanyakan kepada putrinya tentang kitab Somala. Dian Selasih pun mengatakan bahwa Arya Soma telah siap untuk memperlihatkan kitab tersebut kepadanya, namun ia belum tahu kapan dan di mananya. Kita tinggalkan masalah si Cikas yang cukup pelik itu. Kini kita menuju pada rombongan Datuk Larang Tapa yang di saat itu telah sampai di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Mereka tidak melihat kita. Aku juga heran, Kakang. Kenapa kita tidak menempuh alam manusia saja? Apakah Kakang mengira kami tidak mampu? Ini bukan padepokan biasa. Di sini penuh bacaan suci. Percayalah, kalian tidak akan mampu menghadapi daya perlindungan langit. Maksud Kakang? Kalian tidak akan bisa memasuki padepokan Kiai Ageng Sebayu. Masa, Kakang? Aku berharap Nyai mengerti. Kang, aku penasaran. Akan aku coba. Jangan, Nyai. Aku mohon. Jangan. Akan aku tunjukkan bahwa kami punya kesaktian. Kami mampu menembus alam manusia. Roro, dan kalian para senopati, tunjukkan kesaktian kalian. Ular besar! Para santri padepokan Cengkini pun menjadi heboh sendiri melihat ada rombongan ular yang hendak memasuki padepokan mereka. Beberapa dari mereka pun langsung mengambil senjata, sedangkan yang lainnya melaporkan kejadian itu kepada guru mereka, Kiai Ageng Sebayu. Mereka pun mengatakan bahwa ada 4 ekor ular besar yang hendak masuk ke dalam Pasewan Agung. Santa Lima yang muncul pun kemudian memberitahukan kepada Kiai Ageng Sebayu bahwa ular-ular itu adalah ular siluman yang bandel, sebab sebenarnya sudah diperingatkan olehnya sebelum itu. Siluman, penipu setan. Dakwah, peluang. Pantas. Iya, ajarilah. Baik, Kiai. Tidak ada api kok panas. Tenang, tenang. Kala Gondang pun dimintai tolong oleh Santa Lima untuk membantunya guna menyembuhkan para siluman ular yang telah terkena kekuatan pelindung padepokan tersebut. Keduanya pun menuntun mereka untuk membaca kalimat syahadat. Setelah membacanya, mereka pun bisa sembuh dari penderitaannya. Setelah semuanya beres, Kiai Ageng Sebayu pun mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam kamar tempat Raden Samba berada. Kini pemuda itu benar-benar sudah menjadi ular seutuhnya. Entah mengapa, Roro Gandari tampaknya sudah mengenal Raden Samba sebelumnya. Datuk Larang Tapa pun menyuruh wanita itu untuk segera menyembuhkan sihir ular pemuda tersebut. Lalu ia mengambil mustika sawer kencana dari tangan Santa Lima untuk diberi jampi-jampi.
Santa, air putihnya. Iya. Bantu dengan japa mantramu, Nyai. Tunggu. Ada apa, Nyai? Aku harap semuanya keluar. Untuk apa, Nyai, di sini? Bukankah kita berusaha mengobati? Aku ingin bicara dengan Kakang Samba. Ada secah wacana yang harus aku sampaikan. Bagaimana, Kiai? Ikuti saja, Datuk. Baik. Ayo, Santa. Mari, Datuk. Dasar wanita siluman, tampaknya Roro Gendari tidak mau menyembuhkan Raden Samba begitu saja. Dan kini ia menemui pemuda itu di alam jin. Ia pun kemudian mengingatkan kepada Raden Samba bahwa sebelumnya mereka sudah pernah bertemu. Akan tetapi Raden Samba merasa bahwa sepertinya ia belum pernah bertemu dengan wanita tersebut. Roro Gendari kemudian mengingatkan peristiwa tahun lalu ketika Raden Samba sedang dikejar-kejar oleh para penduduk dan juga mak lampir. Disitulah ia muncul dan menyelamatkan nyawa pemuda itu dari tangan para penduduk yang mengejarnya, bahkan juga dari mak lampir yang tiba-tiba muncul hendak menangkap siluman ular Raden Samba. Setelah mengingatkan semua peristiwa itu, Roro Gendari pun mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan Raden Samba dari sihir ular itu jika pemuda tersebut mau menjadi suaminya. Sungguh syarat yang sangat mustahil. Bagaimana, Kakak? Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Kenapa? Kalau aku menikah dengan Nyai, pasti akan ada gadis yang kecewa dan sakit hati kepadaku. Kakang pernah janji. Katakan, siapa gadis itu? Kakang mencintainya. Tidak, cinta Kakang hanya untukku. Kakang boleh pilih menjadi ular sepanjang hidup atau menjadi manusia tapi harus kawin denganku. Jawab, Kakang. Ayo, jawab, Kakang. Bahwa Kakang juga mencintai aku. Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Sulit, sungguh sangat sulit masalah yang sedang dihadapi oleh Raden Samba. Sungguh kasihan pemuda itu. Di saat obatnya telah ditemukan dan tinggal mengobatinya saja, ia justru harus menghadapi siluman ular keras kepala seperti Roro Gendari. Semua orang yang sedang menunggu di ruang tamu pun merasa agak gelisah, dan mereka menjadi merasa aneh setelah melihat wajah Roro Gendari keluar dari kamar Raden Samba. Wanita itu menatap tajam kepada Wulandari yang diduganya adalah calon istri dari Raden Samba. Datuk Larang Tapa pun kemudian berdiri lalu mempertanyakan apakah bisa segera mereka mulai pengobatannya. Roro Gendari pun langsung menjawab tidak. Ia mengatakan bahwa Raden Samba tidak mau diobati. Hal itu tentu saja mengejutkan sang datuk dan semua orang yang hadir di ruangan tersebut. Wulandari pun menjadi orang yang sangat khawatir mendengar jawaban dari siluman ular itu, sebab ia sangat menginginkan kesembuhan calon suaminya. Hati-hati, asap mulai nampak di depan kita. Iya, kelihatannya kita semua harus waspada, Kiai. Mau kemana, Sang Hyang? Ingin menanyakan sesuatu pada Roro Gendari. Oh. Terlebih kamu. Saya? Aku lihat di hatimu sedang terbakar api. Maksud Kiai? Asap yang menyelimuti kamu
lebih tebal dari Raden Samba. Makanya kau harus lebih hati-hati. Bibi. Sudah, jangan menangis. Sekarang ceritakan pada Bibi apa yang sudah terjadi. Hyang Kili pun menghampiri keponakannya itu yang tampak sedang menangis sendirian. Ia pun kemudian menceritakan tentang masalahnya dengan Raden Samba. Ia juga meminta Hyang Kili untuk membantunya mendapatkan Raden Samba guna dijadikan suami. Wanita itu pun mengatakan bahwa ada satu yang membuatnya menjadi penasaran, yaitu tentang calon istri Raden Samba yang masih belum diketahuinya, sebab pemuda itu tidak mau berterus terang kepadanya. Akan tetapi, ia bisa menduga bahwa gadis yang dimaksud kemungkinan besar adalah Wulandari. Mendengar penjelasan keponakannya itu, Hyang Kili pun mengatakan bahwa mereka harus membunuh Wulandari terlebih dahulu. Kini kita menuju pada Arya Soma dan Dian Selasih yang di saat itu sedang ditemui oleh Mak Lampir dan Grandong. Nenek setan itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya dan Grandong sedang mencari orang sakti untuk melepaskan gelang perak Aji Basa Pamungkas yang berada di kaki mereka. Si lampir peot itu pun berusaha memancing Arya Soma agar pemuda itu mau dengan sendirinya melepaskan mereka dari belenggu gelang perak tersebut. Hingga akhirnya pemuda yang sebelumnya memang sudah sangat benci kepada Aji Basa Pamungkas itu pun mau dengan sukarela melepaskan si lampir dan Grandong dari ikatan dan belenggu gelang perak tersebut. Tidak ada yang bisa menandingi Aji Basa Pamungkas. Kakang berani melawan Aji Basa Pamungkas? Kenapa tidak? Bukan hanya sekali aku berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas. Bagiku, Aji Basa Pamungkas bukan orang yang sangat luar biasa. Kalau begitu, Kakang bisa melepaskan gelang perak itu dari kaki Mak Lampir. Kecil. Kecil? Kakang anggap kecil? Coba tunjukkan padaku bagaimana caranya Kakang melepaskan gelang perak itu dari kaki Mak Lampir. Sekarang bangunlah, Nek. Nanti akan datang giliranmu, Indrajit. Benar-benar, Guru. Arya Soma, pendekar yang hebat. Terima kasih. Kita sudah bebas dari Aji Basa Pamungkas, Grandong. Kita sekarang harus mempertemukan Arya Soma dengan Aji Basa Pamungkas. Kita adu. Mudah-mudahan keduanya mampus. Maka akulah yang akan menjadi orang nomor 1. Akhirnya, kini Mak Lampir dan Grandong sudah terlepas dan bebas dari belenggu Aji Basa Pamungkas. Mereka merasa telah bebas dan tidak akan mau lagi disuruh-suruh oleh murid murtad Ki Ganjar Somala itu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.